Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, nah kali ini saya tidak belusukan ke sana kemari, tapi melihat bapak dan ibu yang sedang panen kangkung di belakang rumah. Nah inilah kebun bapak dan ibu, yang dimana di sini ada tanaman sayuran, baik itu sayuran kangkung, bayam, dan lombok, ada juga singkong. Tapi yang sering panen adalah kangkung. Nah, kangkung ini merupakan tanaman sayuran yang cepat tumbuhnya, cepat panennya, dan cepat penjualannya. Jadi ada beberapa gulutan yang sudah siap untuk dipanen untuk kangkungnya, karena sudah berumur sekitar 23 hari. Itu normalnya ya. Kalau lebih cepat lagi biasanya itu sampai 20 hari sudah panen ketika cuaca hujan atau curah hujan lebih sering. Tapi kalau musim agak panas itu umurnya 24 hari sampai dengan 26 hari baru bisa dipanen. Rata-rata untuk pupuk yang kita gunakan dalam menanam sayuran kangkung ini adalah pupuk kandang, karena pupuk kandang ini sangat bagus untuk pertumbuhan maupun dapat memberikan unsur hara yang sangat bagus bagi pertumbuhan sayuran atau biji dari bibit kangkung. Dalam satu gulutan biasanya kita bisa panen sekitar 40 ikat, kadang lebih, kadang sampai dengan 60 ikat kalau bagus pertumbuhannya dan tidak diserang oleh beberapa hama seperti walang sangit maupun yang lainnya. Itu bisa mencapai 60 sampai 70 ikat. Gimana guys? Oke, memang bapak memang hebat. Panen guys. Harga murah. Sayur seger dan berkualitas tinggi. Mantap. Oke. Nah, karena yang kita tanam adalah kangkung cabut, jadi untuk bedengan-bedengan harus selalu terjaga tingkat pengairannya. Jadi tiap sore kita siram, baik itu siram secara masif merata maupun kalau pas hujan, nah kita siram mana yang sekiranya terlihat agak kering tanahnya. Sehingga apa? Sehingga unsur hara terjaga dengan bagus dan sayur itu tetap segar menjelang dia mencapai usia di atas 20 hari. Jadi setelah dipanen, kemudian sayur ini dibawa ke tempat untuk dibersihkan, kemudian dicuci. Setelah dicuci, kemudian selesai bersih, kemudian kita ikat. Kita ikat sesuai dengan ukuran yang ditentukan, misalnya 1 genggam. Nanti setelah itu kita kumpulkan, nanti kita antar ke penjual atau bakul bilang orang Jawa. Dalam bertani sayuran, kita harus bisa menghadapi berbagai macam problematika dalam hal penjualan. Baik itu ketika sedang harga bagus, maka penjualan atau hasil yang kita dapat adalah lumayan. Tapi kalau pas banjir sayur di pasar, jadi mau tidak mau kita harus tetap panen dengan harga yang mungkin di bawah rata-rata atau kurang memuaskan. Tapi namanya petani itulah risiko. Jadi indahnya bertani itu adalah kita bisa menikmati masa-masa sayur mahal,
dan masa-masa sulit ketika sayur murah. Berkebun sayur itu bagi bapak maupun ibu adalah bukan suatu pekerjaan ya, tapi rutinitas untuk menjaga kebugaran fisik atau kebugaran tubuh agar terus bergerak dan berolahraga. Jadi sebagai ajang sarana olahraga bagi orang tua. Karena kalau tidak berolahraga, maka bisa mengurangi imun dari bapak maupun ibu. Nah, itu merupakan salah satu dari cara bagaimana kita pertebal imun kita dengan berolahraga, baik itu bertani maupun yang lainnya. Bertani itu merupakan salah satu dari proses bagaimana kita membentuk jati diri kita dalam mencari sesuatu yang memang perlu perjuangan. Karena setiap langkah yang kita lakukan ketika kita bertani, baik itu mulai dari mempersiapkan lahan, terus kita mencari bibit, terus kita menyiram, menugal, sampai dengan menjaga supaya tetap segar dan menjaga dari hama tanaman seperti orang-orang, walang sanggit maupun burung, guys. Melihat hijaunya tanaman sayuran seperti kangkung ketika mau panen, itu perasaan kita sangat refresh sekali. Karena ketika kita sudah berada di tempat kerja, maka pikiran kita akan terbawa oleh suasana kerja. Tapi kalau kita sudah sampai di kebun, maka pikiran kita akan refresh seperti bersih, karena kita melihat hijaunya tanaman yang ada di kebun. Itulah salah satu dari nikmatnya kita bertani. Semoga kita semua menjadi petani yang sehat, petani yang bersemangat. Oke, salam nikmatnya bertani.